Halo nakama, selamat datang di Kapten Anime. Bagaimana kabar kalian? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Di dunia One Piece, kekuatan menjadi segalanya cuy. Hanya dengan kekuatan yang cukup seseorang bisa melindungi diri dan orang-orang yang mereka sayangi. Banyak kru bajak laut yang terhenti dalam perjalanan mereka karena kurangnya kekuatan, membuat mereka akhirnya menyerah. Namun, ada pengecualian bajak laut Roger. Di bawah pimpinan Goldie Roger, kru ini mencapai banyak pencapaian luar biasa meskipun diburu oleh pemerintah dunia. Bahkan saat dikejar-kejar, mereka tidak pernah tertangkap. Sayangnya, kru ini dibubarkan setelah Roger menyerah pada marinir. Tetapi tentu saja, jika bajak laut Roger tetap aktif, mereka pasti akan mencapai prestasi yang lebih besar lagi cuy. Yang keenam, memenangkan perang Edward. Menjadi lebih baik dari armada Shiki. Bajak laut Roger dikenal di mana-mana sebelum mereka datang. Mereka punya reputasi yang sangat mengesankan cuy. Dan sebagai besar kesuksesan mereka dipuji atas kepemimpinan kapten mereka, Goldie Roger. Roger adalah sosok yang tak pernah gentar, tak pernah mundur dari pertempuran apapun, meski dihadapkan pada berbagai rintangan. Cerita di balik perang Edward menunjukkan keteguhan hatinya yang luar biasa cuy. Roger dihadapkan dengan tantangan besar ketika Shiki menawarkan kerjasama untuk mengambil alih dunia. Namun Roger menolak karena prinsip kebebasan yang dia pegang teguh. Meski Shiki tidak senang dengan penolakan itu, Roger tidak gentar. Meskipun berhadapan dengan armada besar Shiki, Roger dan krunya tidak menyerah. Dalam pertempuran sengit itu, bajak laut Roger menggunakan kekuatan alam untuk mengembalikan keadaan dan keluar sebagai pemenangnya cuy. Sementara Shiki dan armadanya menderita kerugian yang cukup besar. Ini menunjukkan bahwa semangat yang tak tergoyahkan bisa mengatasi segala rintangan, bahkan ketika keadaan terlihat tidak menguntungkan cuy. Yang kelima, melawan bajak laut Shirohige. Tidak kalah dengan orang terkuat di dunia. Bajak laut Shirohige dipimpin oleh Edward Newgate yang sebelumnya merupakan bagian dari kru Rock di Zebek. Setelah mendirikan krunya sendiri, nama Shirohige menjadi legendaris di seluruh dunia cuy. Dia dikenal sebagai pemegang Gura-Gura Nomi, buah iblis yang begitu kuat sehingga dikatakan mampu menghancurkan seluruh dunia. Anggota kru bajak laut Roger juga bukanlah lawan yang cukup mudah. Oleh karena itu menjadi tantangan besar bagi bajak laut Shirohige untuk menghadapinya. Namun yang mengejutkan, mereka mampu bertahan melawan serangan kru Shirohige dengan gigih. Hal ini merupakan pencapaian luar biasa bagi bajak laut Roger, mengingat reputasi kekuatan yang dimiliki oleh kru Shirohige. Yang keempat, mengalahkan bajak laut Rocks. Membersihkan dunia dari kejahatan besar. Bajak laut Rocks merupakan salah satu kru paling menakutkan di dunia One Piece. Dipimpin oleh Rock di Zebek, seorang pria ambisius yang bercita-cita untuk menguasai seluruh dunia cuy. Kru ini terdiri dari petarung-petarung handal di barisan mereka. Karena memiliki anggota yang begitu kuat, bajak laut Rocks penuh percaya diri meskipun menghadapi lawan-lawan besar dan terkenal cuy. Di God Valley, bajak laut Rocks terlibat dalam pertempuran sengit dengan naga langit. Meskipun Rocks dan krunya memiliki kekuatan yang kuat dan seharusnya bisa menang dengan mudah, namun takdir berkata lain. Bajak laut Roger dan marinir memutuskan untuk bekerja sama dalam upaya untuk mengalahkan musuh bersama. Meskipun detail-detail pertempuran tidak seluruhnya terungkap, yang pasti adalah bajak laut Rocks mengalami kekalahan. Hasilnya Rock di Zebek tewas dalam pertempuran tersebut cuy. Yang ketiga, menyelesaikan 2 pelayaran tanpa tertangkap oleh marinir. Bajak laut Roger adalah simbol hidup dalam kebebasan dan semangat bebas. Mereka tidak tergantung pada keinginan untuk menguasai dunia, melainkan menikmati setiap petualangan yang mereka jalani cuy. Kehendaknya untuk mengeksplorasi dunia dan merasakan kebebasan tak terbatas menggambarkan jiwa sejati dari bajak laut Roger.
Prestasi luar biasa mereka termasuk menyelesaikan perjalanan mengelilingi Greenland tidak hanya sekali, tapi 2 kali cuy. Hal ini menunjukkan kegigihan dan dedikasi mereka dalam mengejar petualangan yang tak terbatas. Pertama kali mereka berlayar, bajak laut Roger tidak berhasil menemukan One Piece. Kemudian Roger meminta izin kepada Shirohige untuk meminjam Oden untuk sementara waktu. Awalnya Shirohige ragu, tapi setelah melihat betapa besar keinginan Oden untuk bergabung dengan bajak laut Roger, dia akhirnya setuju dengan bergabungnya Oden ke dalam kru bajak laut Roger. Bajak laut Roger akhirnya dapat membaca isi Poneglyph dan mengetahui lokasi Locktail pada upaya kedua mereka cuy. Meskipun dihadapkan dengan berbagai rintangan, tidak ada kekuatan di dunia yang mampu menghentikan bajak laut Roger dalam pencarian mereka. Baik marinir maupun bajak laut lainnya tidak mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghentikan perjalanan bajak laut Roger tersebut. Yang kedua, mengklaim One Piece, menemukan harta karun terbesar. Goldie Roger dan krunya tidak berhasil menemukan Locktail dalam upaya pertama mereka. Namun pada upaya berikutnya, dengan bantuan kemampuan Oden dalam membaca Poneglyph, bajak laut Roger akhirnya berhasil mencapai tempat tujuan mereka cuy. Ini menunjukkan tekad dan kegigihan mereka untuk tidak menyerah dalam mencapai tujuan mereka, bahkan dalam menghadapi rintangan terbesar sekalipun. Ketika bajak laut Roger akhirnya mencapai Locktail dan mengetahui tentang harta karun legendaris tersebut, semua anggota kru merasa sangat bahagia dan bersemangat. Namun, Goldie Roger membuat keputusan mengejutkan dengan memilih untuk tidak mengklaim One Piece tersebut cuy. Sebaliknya, dia memutuskan untuk meninggalkan harta karun itu di pulau tersebut dan kembali ke dunia luar. Tak lama kemudian, Roger menyerahkan diri kepada pihak angkatan laut dan sebelum dieksekusi, dia memberitahukan kepada seluruh dunia tentang keberadaan One Piece. Ini adalah tindakan yang mengejutkan, namun menunjukkan bahwa Roger memiliki alasan dan tekad yang sangat kuat di balik setiap langkahnya cuy. Yang pertama, mempelajari kebenaran, mengungkap misteri terbesar. Bajak laut Roger sangat berkomitmen untuk menemukan Locktail, pulau terakhir dalam petualangan mereka. Ketika mereka akhirnya mencapainya pada upaya kedua, kegembiraan mereka tak terkira cuy. Para kru menemukan One Piece, harta yang menjadi impian setiap bajak laut di dunia. Namun, tak hanya itu, bajak laut Roger juga mempelajari kebenaran tentang sejarah dunia yang sebenarnya cuy. Fakta ini dikonfirmasi oleh Silver Ray Lake di Kepulauan Sabaody, memberikan cerita baru pada perjalanan mereka yang legendaris. Para kru bajak laut Roger kemungkinan besar mengetahui asal-usul pemerintah dunia dan tindakan kekejamannya dalam mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka juga mungkin mengetahui tentang kerajaan kuno yang telah dihapus oleh pemerintah dunia. Pengetahuan ini tentunya membuat mereka menjadi musuh besar pemerintah dunia cuy. Dan itulah sebabnya bajak laut Roger tetap diburu bahkan setelah pembubaran mereka bertahun-tahun yang lalu. Keputusan untuk mengungkapkan kebenaran tentang dunia kepada seluruh dunia sebelum eksekusinya menunjukkan bahwa Roger dan krunya memiliki tekad yang sangat kuat untuk menentang keadilan dan tirani yang dilakukan oleh pemerintah dunia saat ini cuy. Nah, seperti itulah rekam jejak dari sang raja bajak laut Goldie Roger yang menjadi prestasinya, yang mungkin bisa menjadi motivasi nih. Apakah ada rekam jejak yang menjadi prestasinya lagi menurut kalian? Jika ada, tuliskan di kolom komentar. Sekian dari pembahasan ini, jangan lupa klik tombol suka. Ciao.